Pemirsa, kembali lagi bersama saya Maya Herlina dalam program News Update. Berita kali ini datang dari SMK Negeri 1 Kertajati yang telah melaksanakan program sekolah bebas plastik. Siswa SMK Negeri 1 Kertajati berupaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dengan kebiasaan kecil seperti membuat tumbler dan kotak bekal sendiri. Upaya ini dilakukan agar sekolah SMK Negeri 1 Kertajati dapat menjadi bukti nyata sekolah bebas plastik. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan saya, Melanie. Silahkan, Melanie. Terima kasih kepada Maya Herlina sebagai pembawa berita. Saya kini sedang berada di lokasi di SMK 1 Kertajati yang dimana program ini dilakukan. Terima kasih. Baik, saya sekarang sedang bersama Bunda selaku Kepala Sekolah SMK 1 Kertajati. Nah, menurut Bunda, apa tujuan utama dari pengurangan sampah plastik yang sedang dilaksanakan di lingkungan sekolah? Program pengurangan sampah plastik itu untuk hal yang positif yang pertama tentunya. Yang selanjutnya apa sih tujuan dari pengurangan sampah plastik? Karena sampah plastik merupakan sampah yang tidak bisa diurai sehingga akan merusak kapasitas dan kesuburan tanah. Dan selanjutnya sampah plastik juga bisa mempengaruhi terhadap lapisan ozon di atas nanti. Kalau misalkan lingkungan kita tidak bersih atau tidak sehat, otomatis kan dampaknya ke kita. Contohnya, kalau di tanah sampah plastik itu tidak bisa diuraikan, akan mengakibatkan tidak suburnya tanah. Kalau tanahnya tidak subur, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Nantinya di lingkungan kita kalau tidak ada tumbuhan, akan terkena banjir, akan erosi, dan tidak akan rindang seperti ini. Makanya Bunda tekankan kepada anak-anak Bunda di SMK Negeri 1 Kertajati untuk menjaga kebersihannya, mengurangi penggunaan sampah plastik, karena selain mengurangi kesuburan tanah, kalau sampah plastik itu bisa mengganggu kesehatan, karena kadar yang terkandung dalam sampah plastik itu kalau kena panas akan menguraikan bakteri, dan bakteri itu akan berkembang dalam tubuh manusia, bisa mengakibatkan banyak penyakit, salah satunya bisa mengakibatkan kanker itu ya. Jadi mari bareng-bareng kita menjaga mengurangi penggunaan sampah plastik seperti itu. Di mana sampah non plastik yang dihasilkan oleh sekolah seperti sisa makanan itu dikumpulkan atau diolah lebih lanjut. Oke, kalau untuk saat ini sampah yang non plastik ya tentunya kita dikumpulkan. Kita untuk sekarang hanya bisa mengumpulkan, untuk daur ulangnya kita bisa juga. Salah satu contohnya misalkan sisa makanan kayak sampah dari dedaunan, sampah dari buah-buahan dan sebagainya, itu kita manfaatkan untuk menjadikan pupuk, dikumpulkan dan dipergunakan untuk pupuk tanaman seperti padi. Kita memberikannya kepada warga sekitar. Adapun sampah itu bisa digunakan oleh warga juga seperti pupuk yang tanaman yang ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Kapan program ini secara resmi dimulai dan apakah Bunda sudah melihat perubahan dari sebelumnya? Oke, kalau sebenarnya kan Bunda ini sendiri ya masih baru di sini, tapi tentunya program Zero Waste Food ini atau penggunaan sampah plastik ini sudah diprogramkan oleh Bapak kita, Bapak KDM, yang mana pemrograman ini secara spesifiknya Bunda pun lupa ya, ada sebenarnya pergubnya gitu kan. Tapi tentunya ini sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Sebenarnya ini sudah dicanangkan dari tahun kemarin. Nah, apakah di Kertajati ini sudah diterapkan? Alhamdulillah Bunda lihat sudah diterapkan dan sudah ada peraturannya. Itu tadi tujuannya yang tadi Bunda sebutkan itu. Untuk Kertajati sudah menerapkan mengurangi sampah atau penggunaan bahan baku dari plastik, terutama di kantin-kantin ya, ada di peraturan tata tertib sekolah yang bisa kalian lihat ya poinnya seperti itu. Siapa saja pihak utama yang terlibat dalam pengurangan sampah di lingkungan sekolah? Sebenarnya yang terlibat tentunya seluruh warga ya, warga sekolah. Karena apa? Kenapa gitu harus warga sekolah? Ya karena warga sekolah itu sendiri yang menggunakan dan menjaganya.
Nah, yang terlibat di sini tentunya semua stakeholder dari mulai kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga TU dan bahkan siswa. Kenapa ini harus terlibat? Kalau tidak terlibat semuanya, tentunya nanti sampah tidak bisa mengurangi dan diharuskan semua warga itu punya kesadaran untuk menjaga kebersihannya. Tidak hanya karena terikat oleh aturan, dilihat orang baru membuang sampah, tetapi kesadaran itu tumbuh dalam diri sendiri. Merasa ini perilaku yang saya lakukan itu tidak baik dan mencemari lingkungan. Jadi siapa saja kalau yang terlibat semuanya warga di SMK Negeri 1 Kertajati. Mengapa program ini sangat penting dilakukan di lingkungan sekolah? Ya alasannya supaya sekolah asri, supaya ke sekolah bersih. Apalagi mohon maaf SMK Kertajati ini kan luas ya, sekolahnya hampir 3 meter. Kalau tidak dijaga oleh kita, siapa lagi yang akan menjaga itu ya? Kenapa alasannya kita harus menjaga kebersihan? Supaya kita betah, supaya kita terhindar dari penyakit, dan tentunya membuat sekolah kita itu lebih indah. Dengan indahnya sekolah, nyamannya sekolah akan membuat warganya juga betah tinggal di sekolah itu. Dan tentunya gitu kan, bagaimana ke masyarakatnya, masyarakat pun animonya akan lebih tinggi. Bahkan nanti dengan lingkungan yang bersih ini tidak menutup kemungkinan di SMK Kertajati ini siswanya akan bertambah banyak gitu, seperti itu ya. Intinya kenapa harus menjaga kesehatan di lingkungan? Untuk menjaga kesehatan. Dengan menjaga sampah otomatis kita menjaga kesehatan. Dengan banyak sampah akan timbul banyak penyakit. Dengan tidak ada sampah berarti mengurangi penyakit, seperti itu. Bagaimana harapan Bunda ke depannya mengenai program pengurangan sampah plastik di lingkungan sekolah? Harapan Bunda ke depannya tentunya program ini diterapkan dan dipahami oleh semua warga ya, terutama siswa. Jadi harapan Bunda seluruh siswa itu sudah mempunyai kesadaran sendiri tanpa dilihat dan tanpa disuruh gitu kan. Harapannya program ini berjalan dengan baik, program ini berhasil, dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kertajati ini ada keinginan sendiri itu harapannya, bukan paksaan, bukan karena takut sama Bapak Ibu guru, bukan takut karena kepala sekolah Bunda, tidak hanya takut karena temannya, tetapi punya kesadaran sendiri bahwa yang dia lakukan itu adalah salah gitu kan. Nanti mah kalau habis makan, oh iya saya pakai ini wadah sampahnya plastik, cepat ditaruh di wadah sampah. Kan biasanya sih lempar seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bunda atas pendapatnya, dan mari kita kembali ke studio. Ya, terima kasih. Terima kasih Melanie atas laporannya. Semoga dengan gerakan bebas plastik ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lainnya. Saya, Maya Herlina, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.